Oke, jadi ini adalah MacBook Pro M2 2022 yang harganya 26 juta. Dan ini adalah Lenovo Yoga 9i yang harganya juga 26 juta rupiah. Kira-kira bakalan worth it mana? Disclaimer dulu kalau saya anaknya itu Windows banget. Jadi kalau nanti kalian tanya mending MacBook atau Lenovo yang pakai Windows, kalau saya pribadi saya bakalan pilih Windows. Karena ekosistem di semua tim DKID itu pakai Windows kecuali Mbak Selin yang memang pakai MacBook. Cuman di video ini saya penasaran dengan performanya MacBook M2 ini karena kalau kita lihat di websitenya Apple, dia diklaim kalau performa CPU-nya itu 1,9 kali lebih cepat tapi 75% lebih hemat daya. Lebih efisien. Dan untuk GPU-nya juga diklaim 2,3 kali lebih cepat ketimbang 10 core laptop CPU. Cuman nggak dibilang ya 10 core laptop CPU ini merek apa, jadi kita harus cari tahu sendiri. Dan untuk GPU-nya juga 80% lebih efisien katanya. Tadi di awal saya bilang MacBook Pro M2 2022 ini harganya 26 juta untuk yang konfigurasi M2, RAM-nya 8GB dan SSD 512GB. Sedangkan untuk Lenovo Yoga 9i ini dia pakai Intel Core i7 1280p. Jadi 14 core, 6 core-nya itu untuk performance core dan 8 core-nya untuk efficiency core. RAM-nya 2 kali lipatnya MacBook ini, 16GB. SSD-nya juga hampir 2 kali lipatnya, 1 TB dengan harga yang sama-sama 26 juta rupiah. Cuman sayangnya untuk MacBook Pro M2 2022 yang akan kita bahas ini dia konfigurasinya yang paling rendah. Jadi RAM-nya 8GB, storage 256GB, harganya itu sekitar 21 juta rupiah. Ini saya dipinjemi sama Studio Ponsel yang tokonya ada di Tokopedia. Kalau kita lihat spesifikasinya di atas kertas dan cuma kita lihat angka aja tanpa kita tes, ya menangan Lenovo Yoga 9i karena 14 core 8 thread, terus juga RAM-nya 16GB, storage-nya 1 TB. Cuman apakah seperti di iOS dan juga di Android? Kalau di iOS itu kan biasanya fanboynya Apple bakalan bilang, apa itu memori RAM? Apakah itu akan terjadi juga di macOS dan juga Windows? Kita tes saja. Tapi sebelum kita tes, kita coba bandingkan dulu dari segi desain dan juga kenyamanannya ketika dipakai. Dan juga kalian bisa lihat dulu untuk comparison spesifikasinya di tabel berikut ini. Kalau kita lihat dari segi desain, keduanya menurut saya desainnya bukannya nggak bagus, tapi biasa aja. Desainnya MacBook dari dulu ya gini-gini aja. Lenovo pun kalau tampak belakang ya desainnya gini-gini aja untuk seri Yoga. Paling ada logo Lenovo di sini sama Yoga di sini. Sementara untuk MacBook ya logo Apple Crown-nya tetap di tengah. Cuman apakah keduanya ini bisa dibuka dengan satu tangan? Biasanya sih kalau MacBook bisa ya, tapi coba kita lihat. Sets, ya jadi untuk MacBook dia bisa, terus dia juga langsung nyala ya, padahal tadi mau saya battlekan biar kita bisa tahu mana yang paling cepat untuk booting. Tapi dia bisa langsung nyala. Sebenarnya Lenovo ini juga bisa, karena di Lenovo Vintage-nya itu bisa kita atur untuk flip to on nama fiturnya. Cuman ini ternyata juga udah diaktifkan ya. Jadi kalau misalkan diangkat dia langsung nyala. Jadi nanti akan kita ulang sambil kita lihat mana yang paling cepat bootingnya. Oke, jadi sekarang kita coba lagi flip to start-nya. Set. Nah, bareng. Kalau MacBook langsung ada bootingnya, Lenovo juga ada booting sekarang. Dan kita coba lihat mana yang tercepat. Lenovo udah welcome, ya, dan hasilnya untuk bootingnya lebih cepat Lenovo sekitar seperkian detik lah ya. Ini masih ada passwordnya, ini nggak ada passwordnya, tapi tadi udah muncul duluan dia. Sekarang di posisi terbuka kita coba bahas untuk keyboardnya. Nah kalau untuk keyboardnya, buat yang ngikutin DKID, saya itu penggemar beratnya keyboard Lenovo karena feel-nya itu enak banget untuk keyboardnya Lenovo itu, apalagi di Yoga 9i ini dia lebih silent, lebih tactile dan kerasa premiumnya. Dan saya jujur aja jarang pakai keyboardnya MacBook, apalagi untuk yang MacBook Pro terbaru ini ya. Kalau secara feel sih saya lebih suka Lenovo ya. Feel-nya Lenovo itu kayak dia itu silent, tapi tactile-nya pas gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau dengerin kira-kira seperti ini nih. Tuh. Jadi keyboardnya itu silent, tactile, empuk. Cuman kalau di MacBook ini dia agak kerasa berisiknya masih ada. Kalau untuk tactile-nya sih udah enak. Feel keyboardnya, surface-nya itu enak. Cuman kalau saya disuruh milih sih saya bakal milih
Lenovo. Buat yang ngikutin DKID juga tahu kalau saya penggemar keyboardnya Lenovo. Apalagi di seri Yoga itu enak banget. Sekarang kita bahas untuk ke trackpad. Kalau dilihat sih kayak gedean Lenovo, cuman kita coba ukur dan hasilnya kalau untuk lebarnya sih 13 cm, tingginya itu 8 cm. Dan sekarang kita coba kalau untuk di Lenovo ini. Lenovo dia sama sama ya ternyata ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini 13 cm, 8 cm. Padahal kalau secara look kayak lebih gede Lenovo gitu. Tapi ternyata sama 13 ke 8 cm. Cuman kalau untuk masalah trackpad, saya udah nyobain trackpadnya MacBook. Dan menurut saya trackpadnya MacBook itu belum ada yang ngalahin lah. Feel-nya, gesturnya, lengkapnya, praktisnya itu menurut saya masih enak trackpadnya MacBook. Dan untuk Lenovo karena dia pakai Windows Precision Driver, jadi ya mirip-mirip dengan laptop Windows lainnya. Paling bedanya kalau di Lenovo ini dia lebarnya mirip banget dengan MacBook. Untuk feel tactile-nya saya lebih suka MacBook, kayak ada haptic engine-nya gitu untuk trackpad-nya ini. Sedangkan Lenovo dia masih tombol tactile biasa. Ini kayak ada haptic feedback-nya gitu. Kayak rasanya itu kayak home button-nya iPhone yang dulu-dulu. Khas. Cuman yang nggak dimiliki sama Lenovo adalah touch bar yang menjadi ciri khasnya MacBook. Jadi touch bar-nya ini bisa kita gunakan untuk berbagai shortcut. Dan kalau misalkan kita pakai aplikasi lain, touch bar-nya ini juga bakalan berubah menyesuaikan dengan aplikasi yang udah di-optimize sama MacBook. Sedangkan untuk Lenovo, ya sama aja dengan layout-nya Lenovo. Cuman bedanya, kalau di MacBook, tombol fingerprint-nya itu menjadi satu dengan tombol power yang letaknya ada di sini. Sedangkan untuk Lenovo Yoga 9i, tombol power-nya itu ada di pojok kanan ya. Agak unik karena biasanya ada di sini, mungkin biar agak jauh dengan tombol delete biar nggak typo, ditaruhlah di sini. Tapi ini bukan jadi tombol power juga, karena untuk tombol powernya itu si Lenovo Yoga 9i ini ada di samping kanan sini. Kenapa ada di kanan? Karena untuk Yoga sesuai dengan namanya Yoga, layarnya ini bisa dilipat sampai 360 derajat. Kalau si MacBook dia terbatas di sini aja, nggak bisa 180 degree. Sementara kalau untuk Lenovo Yoga 9i ini, kenapa di sini dari tadi ada stylusnya? Karena dia punya fitur touchscreen yang bisa dibuka sampai 360 derajat seperti ini. Sekarang kita coba bandingkan dari sisi layar. Kalau secara dimensi lebih gede Lenovo Yoga 9i karena dia 14 inch, sementara untuk MacBook Pro itu 13 inch. Kalau untuk screen to body ratio-nya mirip-mirip sih antara frame kiri dan kanan ini, ya agak susah dibedakan walaupun menurut saya masih lebih tipis Lenovo Yoga 9i. Nah, panelnya beda. Kalau Yoga 9i itu dia pakai panel OLED dengan 400 nits, sementara ini pakai Retina display dengan 500 nits. Resolusi layarnya juga beda. Kalau MacBook Pro M2 2022 ini dia di 2560x1600, sedangkan Yoga 9i ini ada di 4K. Cuman perbedaannya untuk layarnya Yoga 9i ini dia udah touchscreen. Tapi ketika saya buka YouTube ini ya, kalau misalkan kita buka di settingannya MacBook, itu bisa support HDR untuk YouTube-nya. Jadi untuk pilihan HDR-nya kebuka sampai 4K. Jadi kita coba putar di 4K. Terus sedangkan di Lenovo Yoga 9i ini, dia memang bisa di upscaling sampai 4K, cuman nggak ada fitur HDR-nya. Dan coba kita lihat, sekarang kita play. Mana yang menurut kalian bagus? Wow. Kalau menurut saya sih mungkin di kamera akan terlihat agak berbeda ya. Jadi, kalau menurut saya sih si Lenovo dia lebih tajam. Sementara untuk ini kalau kalian tanya apakah brightness-nya udah yang paling terang, udah ya. Jadi ini brightness-nya ini udah paling mentok dengan touch bar-nya ini, dan ini juga udah yang paling mentok. MacBook tapi dia lebih kerasa soft karena dia ada True Tone-nya juga. Terus untuk color gamut-nya MacBook ini dia juga udah sertifikasi di JIP3, Yoga 9i juga udah ada di JIP3. Dan ini tolong editor jangan digrading ya, jangan digrading apapun biar warnanya natural seperti ini. Dan menurut saya sih lebih bagus lebih pop up, warnanya itu lebih vivid di Lenovo Yoga 9i, ciri khasnya AMOLED banget. Sedangkan di Retina display itu dia lebih soft gitu, jadi warnanya nggak terlalu pop up. Kok saya milih MacBook ya? Warna jadi MacBook itu kayak soft gitu. Dan sekarang kita cobain untuk speakernya, karena untuk speakernya si Lenovo Yoga 9i ini kayak udah mengintimidasi gitu. Jadi kalau kalian lihat di engsel bagian bawah ini adalah kayak ala soundbar gitu ya. Kalau misalkan ini TV, soundbarnya di bawah. Jadi itu speaker, dan speakernya ini dituning sama Bowers & Wilkins. Tumben ya, biasanya dia pakai Harman Kardon atau Bang & Olufsen, tapi sekarang Bowers & Wilkins. Kita coba dulu di Lenovo Yoga 9i. Gimana kualitas suaranya? BTW walaupun warnanya tadi saya lebih suka ke MacBook, karena saya bukan drawing
artis ya, saya nggak pakai stylus. Cuman buat yang suka gambar ya menurut saya bakalan pilih Lenovo Yoga 9i karena udah dapet stylus dan dia juga udah touchscreen juga. Oke, sekarang kita cobain untuk speakernya. Ini volume 100% untuk Lenovo Yoga 9i. Wah, gila. Wah, ada bassnya gila-gila. Wah. Ini oke sih. Jadi suara bassnya itu berlayer dan sound stagingnya itu jelas. Jadi kayak stereo gitu. Wah, ini lawan berat nih, lawan berat nih. Apakah MacBook? Biasanya MacBook itu walaupun dia tipis, suaranya menggelegar gitu. Jadi coba kita lihat sekarang dengan volume yang sama, 100%. Nah, ini enak tapi. Kalau saya sih walaupun secara power lebih enak Lenovo Yoga 9i, kayak maksudnya itu dia lebih kenceng lah karena memang dia kan pakai soundbar gitu ya. Cuman kalau dari kejernihan suara, terus jelasnya, clearnya, clarity-nya, saya lebih suka ini sih. Ini kayak jauh gitu suaranya ya. Kayak surround ya bener. Kayak gema. Tapi kalau ini speakernya di mana tapi ya? Oh, firing ke atas. Oke, jadi kalau untuk audio sih mungkin selera ya. Cuman kalau kalian tanya saya, ternyata saya pilih MacBook ya untuk speakernya. Speakernya nih, dia firing ke atas, jadi grillnya ada di sini. Ini kan dia pakai soundbar seperti ini ya. Jadi firing kita langsung ke atas juga sebenarnya. Cuman suaranya itu kayak gema, kayak jauh gitu. Terus kalau untuk portnya di MacBook ini ya, di sebelah kanan itu cuman ada audio jack aja. Terus kalau di sebelah kiri dia ada 2 buah USB-C Thunderbolt 4. Jadi kalau secara konektivitas port, wah ini sih minim banget ya. Padahal kalau mau dimasukkan, ini bisa nggak sih USB-C? Oh nggak bisa sih, kayaknya USB-E-nya nggak bisa ya. Karena dia emang tipis. Kalau untuk Lenovo di bagian sini dia ada audio jack, terus ada USB-C Thunderbolt 4 juga, ada tombol power. Di sebelah kirinya juga masih ada USB-A, terus juga ada USB-C Thunderbolt 4 lagi. Jadi ada 3 buah. Dari segi desain dan juga experience kalau dipakai udah, kalau sejauh ini sih kayaknya kok saya malah jadi pilih MacBook ya dengan touch bar-nya, trackpad-nya yang gesturnya enak, speakernya enak. Layarnya walaupun dia nggak pakai panel OLED tapi retina display-nya di sini kayak enak aja gitu ditonton, soft dan warnanya juga terlihat natural. Cuman kalau dari sisi performa mana yang lebih kenceng? M2 dengan macOS-nya atau 1280p Intel Core i7 generasi ke-12 dengan Windows-nya. Jadi langsung aja kita tes untuk performanya untuk editing dan juga gaming. Pertama kita coba dulu untuk benchmark sintetik dan sama-sama kita coba di R23 dengan settingan yang sama. Skenario rata kanan, laptop kondisi dicas, best performance semuanya. Dan hasilnya ternyata lebih kenceng M2 ya, dengan single core-nya itu dia ada di kisaran 1600 poin, multicore-nya ada di 8800 poin. Ya selisihnya nggak banyak-banyak sih, cuman kalau kita lihat di sini ya M2 lebih kenceng secara benchmark sintetik. Lanjut di tes editing, ini kita sama-sama pakai template yang sama, Adobe Premiere Pro-nya versi 2020 sama, kita export ke 4K sama juga. Dan hasilnya ternyata lebih kenceng MacBook juga dengan durasi waktu render itu 3 menit 35 detik, sementara untuk Lenovo 4 menit 39 detik. Tapi kalau kita gunakan untuk rendering 3D pakai Blender template BMW, Windows dengan Intel Core i7 1280p-nya lebih kenceng dengan durasi waktu 4 menit 46 detik. Sementara untuk macOS dengan M2-nya 5 menit 19 detik. Terus kalau kita gunakan untuk GPU render, macOS dengan M2-nya ternyata lebih kenceng. Terus kalau untuk tes gaming, ya Dota 2 aja lah ya, karena saya nggak bisa menemukan game yang banyak support yang saya punya kayak Valorant, Genshin Impact, macOS
macOS ini nggak support. Jadi kita coba di game Dota 2 aja, dan karena macOS nggak support Genshin, Valorant, dan banyak game lain, kalau untuk game sih saran saya ya jangan MacBook lah, tetap Windows. Terus terakhir untuk konektivitas nirkabelnya, kalau untuk WiFi sama-sama pakai Intel Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Cuman kalau kita ngomongin ekosistem ya lebih condong ke MacBook sih ya. Kenapa? Karena Lenovo ini dia hanya punya Lenovo Vintage yang tujuannya hanya untuk laptop ini. Kalau kita ngomongin ekosistem, Lenovo memang punya TWS, tapi saya nggak tahu TWS-nya itu resmi masuk Indonesia atau enggak. Tapi ketika saya tempelkan atau saya dekatkan di Lenovo Yoga Nano ini juga nggak ada kayak pop-up ketika kita mendekatkan AirPods Pro ke MacBook. Terus juga kalau misalkan kita punya iPhone dan juga iPad, secara ekosistem kita bisa copy paste atau pindah file dengan mudah. Sementara kalau untuk Windows ya ekosistemnya ya terhambatnya di produknya Lenovo ini. Yang HP-nya aja itu Legion juga nggak resmi masuk ke Indonesia. Cuman kalau kalian nggak butuh ekosistem, cuman butuh laptop ini aja, menurut saya sih sebagai orang yang suka Windows ya, saya bakal pilih Windows karena dia udah punya E Pen juga dengan 496 pressure sensitivity buat yang suka drawing. Terus dia juga touchscreen bisa dilipat sampai 360 derajat, sementara untuk MacBook ini nggak bisa. Terus Steam saya juga banyak game yang di Windows juga. Kalau misalkan ini saya install Steam, yang bisa itu cuma Dota sama CSGO. Untuk Genshin Impact dia nggak bisa. Valorant dia nggak bisa. Jadi kalau beli MacBook ya tujuannya untuk produktivitas dan juga ekosistem. Cuman kalau saya balikan pertanyaannya kepada kalian, silakan buat user MacBook, user Windows, silakan berdebat di kolom komentar. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.